Pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 30 Juli 2025, pelajaran yang kelima di triwulan yang ketiga. Judul untuk hari ini adalah Meneruskan Obor. Pemazmur menyatakan bagaimana anak-anak kita dapat mengenal Allah dan kasih sayangnya. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Mazmur 145 ayat 4. Satu keluarga harus berbicara kepada keluarga lain tentang Allah, tentang perbuatan-perbuatannya yang ajaib, dan tentang ajarannya, semuanya untuk mewariskan pengetahuan Alkitab kepada generasi berikutnya. Bacalah Keluaran 12 ayat 24 sampai 28. Poin penting apakah yang sedang dibuat di sini? Saya baca dalam Keluaran 12 ayat 24 sampai 28. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Orang tua adalah guru pertama di Israel dan harus menceritakan kisah Keluaran kepada anak-anak mereka. Kisah ini tidak boleh diceritakan sebagai peristiwa sejarah masa lalu saja, tetapi harus disampaikan sebagai pengalaman mereka sendiri meskipun peristiwa itu sudah lama terjadi. Dengan merayakan festival ini, mereka harus mengidentifikasi diri mereka dengan nenek moyang mereka dan sejarah harus dihidupkan kembali dan diaktualisasikan. Sang ayah akan berkata, saya berada di Mesir, saya melihat kekalahan dewa-dewa Mesir dan tula-tula yang menimpa Mesir dan saya dibebaskan. Dalam kitab Keluaran 2 kali digarisbawahi bagaimana orang tua harus menjawab pertanyaan anak-anak mereka tentang Paskah. Lihat Ulangan 6 ayat 6-8 dan Keluaran 13 ayat 14-16. Perlu diperhatikan bahwa bangsa Israel masih berada di Mesir ketika diperintahkan untuk merayakan pembebasan mereka dari Mesir. Maka, seluruh perayaan itu adalah sebuah tindakan iman. Setelah menerima petunjuk-petunjuk mereka, lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah penebus mereka, dan kemudian mereka mengikuti petunjuk-petunjuk Paskah. Dalam kitab Ulangan, bangsa Israel diingatkan untuk menceritakan kisah mereka sedemikian rupa sehingga mereka dapat menghayatinya sebagai perjalanan mereka sendiri. Perhatikan nada kolektif dari kisah ini serta penekanan pada pengalaman masa kini. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri itu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ulangan 26 ayat 5-9. Selain itu, dengan menceritakan kembali kisah Paskah atau peristiwa apapun dalam sejarah suci kepada anak-anak mereka, para orang tua akan sangat terbantu untuk mengingat apa yang telah Allah lakukan bagi mereka dan bagi umatnya. Menceritakannya sama pentingnya bagi si pembicara dan juga bagi para pendengarnya. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Rabu 30 Juli 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.